kontribusi kita ya terhadap ini. Silakan Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Andri. Sebelumnya saya mengucapkan salam Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Rampes. Kalau kita bicara soal refleksi tadi, refleksi sesuai topiknya ya, temanya itu refleksi kebangsaan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengisi kemerdekaan. Nah, dari tema ini memang ada dua kata kunci, yaitu soal kebangsaan dan soal kemerdekaan. Jadi sebelum bicara refleksi, saya akan bicara soal kebangsaan dan kemerdekaan dulu secara sepintas. Bicara soal kebangsaan, sebetulnya kita kan lahir atau dilahirkan itu ke dunia ini tidak atas kemauan kita sendiri. Kita kan tidak minta dilahirkan jadi orang Indonesia atau orang mana gitu ya. Semua itu lahir ke dunia itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan oleh karena itu maka selayaknya dan wajib kita berterima kasih dan mensyukuri bahwa kita dilahirkan sebagai salah satu bangsa gitu ya. Jadi kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia tentu harus mensyukuri atas kelahiran kita dikodratkan menjadi bangsa Indonesia. Nah, di suatu bangsa tentu mempunyai cara cirinya. Ada cara ciri yang terkait dengan adat, terkait dengan budaya, terkait dengan bahasa, juga warna dan rupa itu juga merupakan cara ciri yang dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setiap bangsa juga memiliki tanah air, di mana hubungan antara bangsa dengan tanah airnya itu pasti akan sangat terkait dan mempunyai hubungan batin yang sangat kuat, sehingga setiap bangsa pasti akan siap sedia untuk bela pati terhadap bangsa dan tanah airnya. Jadi itu memang salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait dengan adat, tentu adat bangsa Indonesia yang di dalamnya juga sangat bervariasi tentu akan berbeda dengan adat bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Afrika, itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Begitupun budayanya, karena budaya itu juga dibentuk dan dilahirkan, itu sangat dipengaruhi oleh alamnya, tanah airnya. Jadi itu sangat ada keterkaitan di situ. Nah, demikian juga bahasa pasti berbeda-beda. Setiap bangsa punya bahasanya sendiri-sendiri dan secara nasionalnya juga mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau bicara soal kemerdekaan, tadi disebutkan termasuk di dalam TOR juga disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demikian bunyi yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini menjadi dasar bagi pengaturan berikutnya di dalam hak-hak sebagai manusia atau hak-hak asasi manusia yang di dalam Undang-Undang Dasar kita juga itu dituangkan. Kalau sebelum amandemen itu pengaturannya tidak begitu rinci, tapi hak-hak yang paling mendasar yaitu hak beragama dan kepercayaan itu sudah diatur di dalam pasal 29. Nah, setelah amandemen, hak-hak ini yang terkait dengan kemerdekaan tadi itu diatur lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, sehingga diuraikan di dalam 10 pasal, yaitu pasal 28A sampai 28J, dan itu di dalam satu bab tersendiri, yaitu bab tentang HAM di bab 10 Romawi A. Nah, kemudian juga untuk acuan dunia, ternyata di PBB pun mencantumkan di dalam Declaration of Human Rights ya, atau deklarasi universal tentang hak asasi manusia, di mana deklarasi ini diundangkan atau dideklarasikan itu pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Jadi sebetulnya Indonesia lebih mendahului daripada pemikiran PBB soal HAM sebetulnya. Nah,
di dalam deklarasi HAM ini juga misalnya diatur di pasal 1 yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Itu antara lain pasal awal yang diatur di dalam deklarasi universal tentang HAM. Dan ini mendasari juga pengaturan-pengaturan berikutnya yang diatur di dalam kovenan internasional. Di antaranya yang kovenan yang kita sudah ratifikasi atau sudah disahkan oleh Indonesia adalah hak mengenai ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 dan hak tentang sipil dan politik yang diatur atau disahkan di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional terkait dengan hak sipil dan politik. Nah, selain itu juga ada kovenan-kovenan lainnya, baik itu menyangkut hak anak, hak tentang penghapusan diskriminasi dan ras, dan beberapa undang-undang yang terkait kemerdekaan dan hak penghormatan HAM gitu ya, atau pelayanan HAM. Dan itu banyak sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kita memaknainya? Ya tentu kita sebagaimana dikatakan bahwa kita merdeka, itu artinya kita punya hak untuk meningkatkan martabat diri kita untuk di dalam baik hak pribadi maupun hak sebagai bangsa. Dan untuk itu tentu kita kembali memiliki hak untuk mengembangkan cara ciri bangsanya. Jadi dalam hal ini cara ciri adat untuk mempertahankan dan mengembangkan adat, kita juga dijamin hak untuk mengembangkan budaya, kita dijamin hak untuk mengembangkan bahasa, hak untuk meyakini dan mengembangkan kepercayaan juga itu dijamin. Jadi itu saya kira yang harus menjadi acuan atau dasar kita memperjuangkan hak-hak kita. Nah, sebagai refleksi tentu kita juga kalau bicara soal kemerdekaan dinyatakan di dalam pembukaan undang-undang dasar juga founding father dan founding mother kita kan mengatakan kita mengantarkan atau proklamasi ini sifatnya hanya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi terserah berikutnya adalah tugas dari bangsa Indonesia dari generasi ke generasi untuk mengisinya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh para penghayat kalau kita refleksi soal penghayat di dalam mengisi kemerdekaan ini, dari para pendahulu penghayat kita sebetulnya sudah banyak yang dilakukan. Kita lihat dan kita juga bisa baca catatan-catatan dalam sejarahnya bahwa para penghayat kita, pendahulu kita zaman-zaman sebelum kemerdekaan sampai ke menjelang kemerdekaan itu banyak kiprah yang telah dilakukan. Bagaimana mereka misalnya di dalam BPUPKI, karena di dalam BPUPKI sebetulnya itu banyak sekali tokoh-tokoh kepercayaan yang kebetulan mereka itu berasal dari kalangan bangsawan, gitu ya. Karena atau priayi, karena para bangsawan dan priayi inilah yang bisa berpendidikan pada waktu itu. Pada waktu zaman Belanda kan yang bisa sekolah tinggi adalah mereka. Dan kebetulan para bangsawan dan priayi ini yang dari kalangan-kalangan keraton kan sangat dekat dan sangat erat kehidupannya itu dengan soal kepercayaan. Nah, mereka kan juga bertempur di dalam sidang-sidang itu agar di dalam meletakkan dasar-dasar Indonesia Merdeka ini tidak dibawa kepada dasar-dasar agama. Karena kalau kita baca di dalam risalah sidang konstituante, risalah sidang BPUPKI kan
itu jelas-jelas dinyatakan bahwa di situ terjadi pertentangan kepentingan antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam. Nah, golongan kebangsaan ini kebetulan diisi oleh kalangan penghayat dan juga kalangan-kalangan non-Muslim. Nah, terjadi kompromi-kompromi sehingga melahirkan apa yang sekarang menjadi dasar negara kita Pancasila itu isinya maupun di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga pengaturan pasal-pasalnya. Jadi itu sejak persiapan kemerdekaan sudah banyak kiprah para penghayat. Kemudian setelah kemerdekaan, kalau kita lihat juga di catatan sejarahnya, bagaimana misalnya BKKI dibentuk, bagaimana sebelum BKKI dibentuk itu ada semacam simposium kepercayaan atau simposium kebatinan yang di situ terjadi diskusi-diskusi dengan berbagai tokoh-tokoh agama. Nah, di sini terjadi saling tentu ada adu argumentasi antara kalangan penghayat kepercayaan dengan kalangan-kalangan agama. Dan di situ juga terjadi konsolidasi awal di dalam menyatukan gerak dan langkah untuk kalangan kebatinan. Dan itu cukup kondusif dan cukup signifikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu. Nah, kemudian berubah ke zaman Soeharto, Orde Baru. Nah, zaman Orde Baru juga awalnya bagus, tapi kemudian sedikit dilemahkan gitu ya, karena mulai masuknya kekuatan-kekuatan yang tidak mengendaki kepercayaan ini eksis. Nah, jadi di sini yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita adalah selain bela negara tentu tadi meletakkan dasar-dasar payung hukum, kemudian mensosialisasikan dan memperjuangkan eksistensinya, dan juga pengembangan diri ini dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, kemudian kita refleksi ke kita sekarang. Ini juga tentu banyak kalangan yang berjuang dan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, khususnya yang terkait dengan perjuangan penghayat kepercayaan atau hak-hak penghayat. Karena kalau dilihat dari tadi fluktuasinya memang zaman Orde Lama itu memang itu terjadi juga pertentangan, tapi kita kuat gitu, relatif kuat kalangan kebatinan ini di dalam mensosialisasikan dan juga menunjukkan eksistensi dirinya. Namun dari sisi payung hukum memang waktu itu kelihatannya tidak begitu menjadi fokus perjuangan gitu, kelihatannya gitu, karena tidak ada saya kira undang-undang yang dihasilkan di masa Orde Lama yang mengatur tentang payung hukum yang terkait dengan perlindungan ataupun eksistensi kepercayaan. Baru di zaman Pak Harto atau Orde Baru awal-awal itulah masuk ada perlindungan-perlindungan, baik yang terkait dengan undang-undang kemasyarakatan, undang-undang perkawinan, masuk di dalam GBHN, masuk ke TAP MPR gitu ya. Walaupun tadi yang saya katakan sejak 80 ke sini mulai dilemahkan. Nah, sehingga di dekade akhir Orde Baru, nah kita lemah secara perlindungan hukum. Sampai kita yang di tahun 75 sampai 82 itu bisa melangsungkan perkawinan misalnya, termasuk juga identitas di KTP yang waktu itu masih manual bisa dicantumkan. Nah, sejak 82 ke sini itu 86 khususnya sama sekali tidak bisa melakukan, sehingga terjadi diskriminasi dan marginalisasi kalangan penghayat. Nah, atas dasar ini begitu ada reformasi, kebetulan semua orang berbagai kalangan juga timbul atau melihat momen reformasi itu untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk dari kalangan radikal. Kalangan-kalangan radikal keagamaan juga memperjuangkan haknya. Nah, waktu itu kita juga dari kalangan penghayat melihat ini satu peluang. Dan kebetulan juga setelah reformasi ini banyak aktivis-aktivis yang bergerak di bidang HAM, penghapusan perjuangan HAM, perjuangan kebangsaan. Nah, disitulah kita bergabung di situ, dan saya punya pengalaman tersendiri di situ.
Jadi mulai tahun 2000 itu dibentuk adanya konsorsium catatan sipil yang waktu itu konsorsium ini terdiri dari kalangan NGO atau LSM, kemudian kalangan ormas-ormas keagamaan yang moderat atau yang tertarik atau terpanggil untuk memperjuangkan hak. 1 menit lagi ya Pak Agus ya. Ya. Oke. Nah, itu jadi kemudian kita bersama-sama di situ memperjuangkan itu. Sampai di berbagai, saya waktu itu kan udah kerja di konsultan internasional yang susah untuk keluar ini sebetulnya kan. Tapi waktu itu saya selalu berusaha begitu dengar ada lokakarya apa, ada pertemuan apa yang nyangkut soal perjuangan ini saya manfaatkan gitu, untuk kabur dari kantor dan mengikuti ini sekaligus juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi penghayat, termasuk juga menuliskan atau kebetulan juga sering diundang untuk sebagai narasumber. Disitulah kesempatan untuk menyampaikan apa yang dihadapi oleh masyarakat penghayat saya. Sampai juga kalangan ada NGO internasional yang melihat bahwa ini perlu sehingga makalah saya diminta diterjemahkan bahasa Inggris, kemudian saya diundang ke berbagai terutama ke Jenewa ya, dan ke Kolombo. Kalau Kolombo itu kebetulan difasilitasi Bina Swadaya, dan kata Pak Latif katanya itu di balik Bina Swadaya itu ada program dari UNDP. Tapi yang ke PBB, ke Jenewa, saya itu langsung dengan International Minority Rights Group. Di situ saya mendatangi atau diajak ke kantor special reporter. Nah, special reporter itu adalah petugas khusus PBB yang mengawasi pelaksanaan kovenant di tiap negara. Jadi negara-negara yang sudah ratifikasi di situ diawasi. Dan di situ saya menyampaikan itu. Dengan menyampaikan ke special reporter bisa menegur negara-negara yang tidak melaksanakan hasil ratifikasi. Dan itu berguna untuk menekan negara kita agar melaksanakan apa yang sudah diratifikasi itu. Dan itu juga waktu kita di DPR itu jadi modal kami juga gitu untuk berdebat. Dan akhirnya secara undang-undang waktu itu Adminuk bisa berhasil, dan kemudian ya tentu dengan berbagai jaringan yang sama-sama bergerak juga gitu ya. Jadi itu bukan hasil salah satu kelompok atau salah satu atau khususnya pribadi saya, enggak, itu hasil semua. Jadi ada akumulatif dari berbagai perjuangan sehingga hasil. Dan itu juga berikutnya ke soal di undang-undang bentuk masih diskriminatif. Nah itu kita waktu itu ya udah itu dulu, biar yang penting bisa kawin dulu, bisa tidak dipaksa ngaku agama. Nah perjuangan berikutnya yaitu soal PMK itu yang ini berhasil. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Baik. Terima kasih Bang Gus. Terima kasih. Ya. Oke, itu saya. Baik. Ya. Rahayu. Ya. Terima kasih Bang Gus, karena ini waktunya juga saya dibatasi oleh Bu Retno ini. Maaf Bu Retno karena yang mengaturnya. Baik, tapi cukup menarik ya apa yang tadi disampaikan Bang Gus dalam proses perjuangannya segala macam. Jadi saya pikir memang mohon maaf ini kepala Pangkus itu perjuangan gitu ya untuk mencapai sesuatu, dan memang hasilnya kita kelihatan lah hasil terkait dengan proses perjuangan yang terkait dengan masalah hak-hak. Tapi nanti kita akan diskusikan elaborasi bagaimana juga konteks dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai para penghayat. Baik, saya akan pindah selanjutnya kepada mungkin kepada Bu Dian Jenny nih ya. Ini biasanya kalau perempuan itu sangat ini sekali ya, karena perempuan menyangkut masalah ibu punya kepentingan terhadap bagaimana pengembangan sumber daya kepada putra-putri, yang itu sebagai salah satu cikal bakal ya terhadap yang namanya pengembangan daripada masyarakat kepercayaan juga gitu ya, punya kontribusi besar karena di sini juga kita mempunyai harus menjunjung nilai-nilai luhur daripada ajaran masyarakat daripada kepercayaan ini. Barangkali Bu Jenny mungkin punya kiat, punya success story lah atau pengalaman-pengalaman yang
mungkin itu bisa menjadi bahan motivasi kita ya terkait dengan yang namanya proses perjalanan hidup daripada Mbak Dian Jenny gitu. Itu bisa sharing lah Mbak. Mudah-mudahan kami di sini juga punya mendapatkan inspirasi-inspirasi yang untuk menggugah ya bagaimana sebenarnya kaum perempuan apa namanya tuh punya idealisme atau misalnya keinginan untuk membangun apa masyarakat penghayat ini menjadi tangguh gitu ya. Biasanya ibu yang mempunyai kepekaan itu ya. Baik, saya persilakan buat Mbak Budia Jenny, barangkali waktu dan tempat saya persilakan deh. Silakan Bu Budia Jenny. Baik, terima kasih Mas Andre selaku presidium juga moderator pada Mas Andre bukan Mas Andre. Tidak apa-apa. Sebelum saya berbicara banyak, apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Terdengar sekali. Sangat jelas. Sangat jelas. Ya. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, para presidium yang saya hormati, yang hadir pada malam hari ini, Pak Naen, Pak Angkus, Pak Andre, kemudian Dewan Pakar yang sekaligus juga hadir sebagai narasumber, Bapak Taufik Rasen, kawan-kawan dan Puan Hayati dan kawan-kawan muda Gema Pakti, serta seluruh peserta yang hadir dalam diskusi webinar dengan tema merefleksi kembali apa yang telah kita laksanakan dalam kita mengisi kemerdekaan. Saya kira ini menjadi momen yang luar biasa dan sekaligus momen menyambut kemerdekaan yang tidak biasanya, karena biasanya kita akan bergabung dengan masyarakat di sekeliling kita untuk melaksanakan acara tirakatan bersama-sama di kampungnya masing-masing, tetapi hari ini semoga tidak mengurangi semangat dan rasa kebangsaan nasionalisme kita di tengah situasi pandemi, di mana semuanya ada himbauan untuk melaksanakan tirakatan menyambut Hari Kemerdekaan itu di rumah masing-masing, dan kita sebagai bagian dari warga bangsa hari ini melaksanakan webinar bersama dari Penghayat Kepercayaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan negara yang kita cintai di usia 75 tahun hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira Hari Kemerdekaan itu selalu menjadi momentum penting dan sangat relevan untuk kembali kita merefleksi perjalanan waktu yang sudah dilewati oleh bangsa Indonesia dan kita lewati sebagai warga bangsa. Dan kiranya ini juga merupakan momentum penting untuk kembali kita biasanya menuang dan merajut harapan-harapan kita bagi Indonesia yang lebih baik sesuai dengan cita-cita Indonesia didirikan saat itu. Bagaimana Pancasila menjadi wahyu bangsa yang menjadi landasan seluruh perilaku kehidupan berbangsa bernegara, dan bagaimana negara mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan bagaimana Indonesia juga mampu mensejahterakan seluruh warga bangsa, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dan kedamaian dunia. Itu merupakan cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia saat itu didirikan, yang juga tertuang dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu yang terhormat, pada malam hari ini mari kita merefleksi kembali bahwa saat itu seluruh komponen bangsa dalam upaya merebut kemerdekaan telah mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, harta benda, air mata, dan meletakkan
kepentingan pribadi dan meletakkan kepentingan keluarga, meletakkan kepentingan golongan, bahkan meletakkan kepentingan keyakinan masing-masing untuk bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan untuk berdirinya Indonesia saat itu. Seluruh kemajemukan dan keberagaman Indonesia menyatukan diri dalam sebuah kekuatan yang utuh untuk kita berjuang bersama-sama dalam meraih sebuah kemerdekaan. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang harusnya hari ini semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme ini harus menjadi spirit dan sesuatu yang penting di dalam kita mengolah organisasi untuk bisa selalu memberikan karya-karya yang mampu memberikan kontribusi dengan membangun nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokratisasi, dan ini semuanya akan mewujud menjadi sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat di sekeliling kita. Saya kira ini adalah jiwa dari Pancasila yang harusnya mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai penghayat kepercayaan maupun kita sebagai bagian dari warga masyarakat dan warga bangsa. Bahwa perjalanan sejarah juga mencatat bahwa peran dan gerakan perempuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan saat itu turut menyumbang kontribusi yang saya kira dan kita mengetahuinya tidak sedikit. Bagaimana peran seorang tokoh perempuan, Cut Nyak-Dien, pahlawan Aceh yang dengan ya walaupun beliau adalah seorang perempuan tapi mampu memimpin perang di Aceh dengan pasukan yang kebanyakan laki-laki, dan bagaimana Raden Ajeng Kartini yang melalui tulisan-tulisannya mampu menginspirasi perempuan untuk maju dan setara dengan laki-laki dalam memajukan bangsanya. Dan kemudian ada tokoh pergerakan yaitu Dewi Sartika dengan pergerakannya, pergerakan yang didirikan di tahun, kalau tidak salah di tahun 1928, di mana gerakan Dewi Sartika ini mampu memotivasi perempuan di dalam sebuah momen besar dalam Kongres Perempuan pertama yang dilaksanakan di Indonesia saat itu. Dan kita juga mencatat ada satu nama penting, yaitu SK Trimurti. Beliau adalah seorang tokoh perempuan yang sangat aktif di dalam bidang jurnalistik dan tulisan-tulisannya sangat tajam, bagaimana mengekspresikan perjuangan-perjuangan dan pergerakan, dan beliau juga adalah seorang menteri di perburuan yang ada di kementerian di era Soekarno pada saat itu. Lalu ketika kita berbicara mengenai bagaimana kita kembali merefleksi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, perempuan penghayat kepercayaan dalam mengisi kemerdekaan, saya kira hari ini perempuan adalah kunci, bagian dari kunci atau aktor sebuah perubahan, karena menurut saya perempuan memiliki kekuatan yang kompleks, perempuan juga memiliki kekuatan multitasking ya. Buat saya itu karena perempuan itu sudah terbiasa, dia bisa memasak sambil ngomong anak, bahkan ada telepon berdering pun dia masih bisa berkomunikasi. Jadi perempuan sudah terbiasa dalam kehidupannya untuk bisa melakukan peran-peran ganda sekaligus. Kemudian perempuan juga memiliki inovatif, ulet, pantang menyerah, dan itu adalah bagian dari kekuatan dasar yang ada dalam dominasi kehidupan perempuan, saya kira. Maka di dalam momen hari kemerdekaan hari ini, kita melihat kembali sejauh mana peran perempuan di dalam kehidupan berbangsa
dan berkontribusi di dalam pembangunan. Saya menyerukan kepada para perempuan penghayat, mari kita bangkit bersama, manfaatkan setiap peluang yang hari ini kita miliki, karena regulasi negara telah banyak melindungi hak-hak penghayat kepercayaan dan harus bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan kita tunjukkan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan mampu mendarmakan nilai-nilai kepenghayatan, nilai-nilai spiritual yang selama ini kita hayati bagi kemanfaatan semesta dan kehidupan, bagi harmonisasi kehidupan dan bagi nilai-nilai toleransi serta bagi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati serta kawan-kawan muda, hari ini sesungguhnya kita sebagai penghayat kepercayaan, menurut saya kita tengah memanggul sebuah tugas dan tanggung jawab yang sangat berat untuk mengembalikan akar kesejarahan bangsa, di mana kita pernah lahir menjadi bangsa yang sangat besar pada zaman Nusantara saat itu. Bagaimana nilai-nilai keyakinan pada saat itu mampu mengharmonisasi kehidupan masyarakat, bagaimana kemakmuran rakyat pada saat itu tercukupi dengan hasil bumi yang melimpah ruah dari tanah yang kita miliki hari ini, dan bagaimana kepemimpinan raja-raja perempuan yang mampu membawa kemasyuran dan keadilan bangsanya pada saat itu juga. Ini adalah saya kira contoh dan keteladanan bagaimana leluhur bangsa kita mengolah tanah, mengolah bangsa, dan bagaimana nilai-nilai dari kearifan lokal, nilai-nilai dari bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara sudah menjadi acuan yang luar biasa sehingga kita pernah menjadi bangsa yang besar. Semoga kejayaan ini akan mengembalikan kejayaan masa lalu, akan mengembalikan kita kepada kebesaran, dan itu saya kira harus dimulai dengan peran serta kita semuanya. Dan hari ini para perempuan penghayat memiliki tanggung jawab yang kompleks, tidak hanya hadir dan menjadi pelengkap organisasi, saya kira bukan karena ada organisasi kemudian harus ada perempuan dan dia hadir hanya sebagai syarat dan pelengkap organisasi, tetapi mampu memberikan hasil yang nyata dan kerja-kerja yang serius yang dikerjakan secara bersama-sama. Saya kira ini penting untuk menjadi keseriusan kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melihat lebih dalam apa saja yang sudah harus kita kerjakan ke depan secara bersama-sama. Karena Puan Hayati merupakan organisasi penghayat, merupakan organisasi perempuan penghayat yang baru lahir 3 tahun kemarin, dan ini juga merupakan satu langkah maju dari Majelis Luhur Kepercayaan yang telah ada organisasi sayap, yaitu Puan Hayati dan teman-teman muda dari Gemapakti. Teman-teman perempuan juga Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita garis bawahi dan secara aplikatif harus kita lakukan untuk ke depan. Yang pertama adalah hal-hal penting itu bahwa kita adalah bagian dari pemilik ajaran penghayat yang merupakan inspirasi dari revolusi mental, bagaimana mengubah karakter yang buruk menjadi karakter yang baik sesuai dengan nawacita. Saya kira ini akan disepakati oleh seluruh penghayat kepercayaan bahwa penghayat kepercayaan mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun karakter mental yang menuju ke arah kebangsaan dan keindonesiaan. Dan kemudian kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembalikan jati diri bangsa sebagai model pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Lalu kita sebagai perekat persatuan dan kesatuan, saya kira ruang keberagaman penghayat dari 180 atau 190 organisasi itu merupakan miniatur dari keberagaman Indonesia, dan hari ini kita sudah belajar bagaimana merangkum keberagaman itu di dalam sebuah rumah besar yang dinamakan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Nah, kalau kita mampu merangkum keberagaman dalam sebuah rumah besar, maka saya sangat yakin bahwa kita
akan menjadi sebuah inisiator bagi persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Perempuan juga sebagai pelestari lingkungan yang utama. 1 menit lagi ya, Mbak ya. Baik, Mas Andri. Dan Ya. sebagai garda terdepan bagi pelestarian keragaman budaya bangsa. Saya kira hari ini kita masih sangat konsen dan menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, menjaga keberagaman budaya yang terkandung di negeri yang kita cintai bersama. Dan pengintegrasian keluarga sebagai basis pendidikan dasar bagi pembentukan karakter generasi bangsa. Kalau tadi disinggung peran ibu, maka disinilah peran ibu sebagai pendidik dengan kembali ke basis awal, bagaimana keluarga akan menjadi basis pendidikan awal untuk mencetak karakter-karakter dari generasi yang berkualitas di masa depan. Dan yang terakhir, perempuan harus andil sebagai agen perdamaian dan toleransi. Seluruh semangat kontribusi tersebut saya kira tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh banyak faktor. Ada beberapa hal yang perlu untuk mendukung kontribusi-kontribusi yang akan dilakukan perempuan. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami dan menyadari tentang kesetaraan gender yang tentunya, karena di sini ada banyak bapak-bapak, saya mohon peran serta dari para laki-laki untuk berbagi peran dan berbagi ruang kepada para perempuan. Kemudian perlindungan hak asasi perempuan dan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga ini penting menjadi basis juga bagaimana mendukung kiprah perempuan di dalam kancah kontribusi. Perlindungan regulasi tanpa diskriminasi terhadap perempuan yang akhir-akhir ini getol untuk disuarakan perempuan karena masih banyak regulasi-regulasi yang melakukan diskriminasi terhadap kehidupan perempuan di negeri ini. Lalu kesadaran akan tanggung jawab sebagai para pewaris dari kearifan lokal dengan tidak pernah ragu menunjukkan identitas dirinya sebagai perempuan penghayat. Dan tambahan lagi yaitu mendorong isu untuk peningkatan peran perempuan dalam pemerintah yang menjadi kesadaran publik bahwa pembangunan dan kontribusi perempuan harus diberikan ruang-ruang yang lebih luas. Dan kemudian yang terakhir adalah pengelolaan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kancah politik. Kalau hari ini sudah ada 30% ruang perempuan di dalam politik, semoga ini akan mampu mendorong kiprah perempuan di dalam upaya-upaya untuk membangun politik Indonesia menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, sebentar saya tambahkan sedikit saja, Mas Andri. Siap. Pengalaman ke Amerika mohon di-share. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Anggus mengingatkan saya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Mungkin sebelum menjadi Ketua Puan Hayati Pusat, saya banyak bergabung dengan kawan-kawan dari penggiat hak asasi manusia untuk berkolaborasi di dalam bagaimana mengadvokasi kawan-kawan dari kelompok-kelompok keyakinan yang lain. Saya ingat betul sekitar di tahun 2013, beberapa kali saya ada bersama kawan-kawan Ahmadiyah, saya turun ke Transito. Kalau tidak salah 3 kali saya berada di ruang itu bersama teman-teman Transito, berbagi sesuatu apa yang bisa saya bagi untuk mereka, karena mereka sedang mengalami dampak dari diskriminasi, dan saya juga pernah merasakan bagaimana menjadi bagian diskriminasi keyakinan. Beberapa kali saya berada di Rusunawa Syiah Sampang yang saat itu juga mengalami hal yang sama dan sempat mendapatkan didorong-dorong sama Satpol PP ketika membantu para korban itu untuk berhijrah ya. Apa ya namanya? Diusung dari Gelora di Sampang saat itu dan dipindahkan ke Rusunawa Sidoarjo. Saya bersama mereka semua kawan-kawan Syiah, dan beberapa kali saya berkunjung ke teman-teman Syiah untuk memberikan penguatan dan ikut
larut di dalam advokasi gerakan untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. Kemudian beberapa kali kami turun untuk ikut lebur bersama kawan-kawan GKI Yasmin dan Philadelphia hingga kami melakukan seperti berdemo seperti itu di depan istana untuk mohon kepada negara untuk bisa memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada kawan-kawan agama yang lain. Saya tidak berpikir ada akidah-akidah yang berbeda, tapi saat itu saya hadir sebagai bagian dari perwakilan perempuan penghayat kepercayaan untuk bisa mengambil sesuatu dalam meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan bagi kehidupan yang sama, setara, tanpa diskriminasi. Dan langkah-langkah ini ternyata mendapatkan pemantauan atau mendapatkan pemantauan seperti itu dari konjen Amerika yang ada di Indonesia, kedutaan Amerika yang ada di Indonesia, dan di tahun 2019 di bulan November hingga bulan Desember, hampir 1 bulan, saya mendapatkan beasiswa untuk program IVLP, yaitu International Visitor dari Leadership Program, di mana saya diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai bagaimana kehidupan toleransi beragama dan bagaimana kehidupan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia untuk saya bagi ke 5 negara bagian yang ada di Amerika. Itu merupakan sebuah kebanggaan dan momen penting yang luar biasa yang sudah diberikan oleh dunia internasional atau Amerika yang selama ini kita melihat itu adalah sebuah negara besar telah memberikan kesempatan kepada perempuan penghayat yang saya wakili untuk bisa berbicara di berbagai negara di Amerika saat itu. Terima kasih Mas Andre. Baik. Kawan, selamat malam dan rahayu. Rahayu, baik. Luar biasa sekali nih. Ini memberikan inspirasi ya buat kita semua. Jadi jangan takut seperti halnya tadi Mbak Dia Jenny ya. Suatu saat ada kesempatan itu kita bisa raih kalau kita misalkan kerja keras, akhirnya